Video Aditasako kali ini mengenai detektor emas. Detektor emas ini menangkap adanya besi di antara keramik lama, keramik baru yang berasal dari pondasi besi yang tidak dicopot sewaktu rumah ini direnovasi. Video ini akan kita bagi menjadi dua, di mana bagian pertama kita akan membahas sampai dengan diagram blok detektor emas ini. Ini penampakan detektor emas yang kita gunakan tadi, simple, kompak. Sekarang kita mulai dari kuil pendeteksi. Housingnya kita buat dari piring plastik yang kita tutup dengan pantat baskom plastik yang kita seal sehingga kedap air, disambung dengan pipa PVC setengah in, kemudian dilanjut dengan water moor. Water moor ini maksudnya untuk memudahkan kita memisah bagian kuil pencari dengan main unit. Pemisahan kuil pendeteksi dengan main unit ini maksudnya untuk memudahkan kita membawa ke lokasi. Box main unit sendiri kita buat dari sisa box mikrofon yang masih ada gambar mikrofonnya, yang sulit sekali untuk dilepas. Sekarang kita lihat fitur yang ada di main unit detektor emas ini. Di sini ada voltmeter. Voltmeter ini kita gunakan untuk mengukur baterai yang ada di dalam main unit detektor emas ini. Saya menggunakan dua jenis baterai di dalam unit ini. Pertama, baterai sisa-sisa HP sehingga bisa dicas, kemudian baterai dry cell biasa. Voltmeter ini terkait sekali dengan saklar yang ada di main unit ini. Untuk itu saya akan menjelaskan saklar sekaligus voltmeter. Saklar pertama adalah saklar 3 posisi, di mana posisi pertama untuk memilih baterai A. Baterai A ini berasal dari baterai sisa-sisa HP yang kita susun seri sebanyak 6 buah. Kemudian posisi tengah dia off unit, sedang posisi 3 untuk memilih baterai B. Baterai B ini adalah baterai dry cell biasa, baterai tipe AA biasa. Pada saklar pemilih, bila kita menempatkan di posisi A, maka koneksi akan ke baterai sisa-sisa HP dan tegangan sisa-sisa HP yang akan terbaca. Di sini terbaca 17 volt. Kemudian posisi yang B, maka baterai cadangan yang terbaca. Baterai cadangan kita berada di posisi 10,5 volt. Sedangkan posisi tengah dari unit ini adalah mati. Oke, kita pilih A. Power indikator hidup menyala. Kemudian tengah off. Posisi B, baterai dry cell AA biasa yang terbaca. Kemudian saklar yang kedua ini berada di dua posisi. Apabila posisi rek maksudnya terregulasi, maka voltmeter akan membaca tegangan yang sudah diregulasi atau tegangan yang keluar dari DC to DC step down. Modul DC to DC step down di dalam itu di setel pada posisi 9 volt sesuai dengan kebutuhan unit sehingga terregulasi 9 volt. Berapapun tegangan masuk dari baterai, apakah baterai sisa-sisa HP dengan besaran volt 18 volt atau dari baterai cadangan dry cell 12 volt, tetap keluar nanti 9 volt sesuai dengan kebutuhan unit. Kembali ke saklar 2, apabila kita memilih posisi unrack, maka tegangan yang dibaca oleh voltmeter adalah tegangan yang tidak terregulasi, yaitu tegangan asli dari baterai. Posisi A, baterai dari sisa HP terbaca 17 volt. Oke, sedangkan untuk posisi baterai B, baterai dry cell biasa, baterai AA biasa terbaca 10,5 volt. Di belakang unit terdapat jack DC, di mana jack DC ini kita gunakan untuk mengecas baterai sisa-sisa HP yang merupakan baterai yang bisa diisi ulang. Untuk mendengarkan hasil pendeteksian, di sini ada speaker, kemudian juga ada jack earphone, di mana earphone ini kita gunakan untuk daerah yang berisik seperti dekat air terjun, sungai yang gemuruh. Kita bisa menggunakan earphone ini untuk pendengaran yang lebih baik, serta ada LED indikator pembacaan yang akan menyala bila mendeteksi sesuatu.
Detektor emas ini dilengkapi dengan 3 knop. Knop pertama untuk mengatur besaran volume terkait suara yang keluar dari loudspeaker atau earphone. Sedangkan yang kedua adalah sensitivity untuk membantu tingkat sensitivitas dari feel. Bila terlalu sensitif dikecilkan, bila kurang sensitif dibesarkan. Sedangkan feel ini sendiri adalah untuk mengejas kondisi tanah. Tanah atau soil akan memiliki tingkat ground balance yang berbeda masing-masing daerah, sehingga kita selalu harus mengejas. Nah, dua knop ini gunanya untuk mengejas kondisi tanah terkait ground balance, dan ini volume suara. Sekarang kita lihat bagian dalam dari detektor emas ini. Di sini ada dua buah tipe baterai. Tipe baterai pertama adalah baterai dari sisa-sisa HP yang saya susun seri sebanyak 6 buah. Sedangkan ini adalah baterai cadangan yang kita gunakan sebagai backup, berasal dari baterai AA biasa. Baterai A, baterai B ini bisa kita pilih melalui switch selektor yang ada di atas. Detektor ini dilengkapi dua modul. Modul pertama DC to DC step down, gunanya untuk mengatur besaran volume sesuai kebutuhan. Kemudian voltmeter, gunanya untuk membaca tegangan dari baterai. Ini rangkaian pembangkit tegangan kembar. Tegangan kembar ini kita butuhkan untuk mensuplai IC 5532, sebab IC 5532 membutuhkan tegangan kembar positif 5 volt, negatif 5 volt. Ini adalah sirkuit detektor emasnya sendiri. Sedangkan skematik diagram dari keseluruhan rangkaian detektor emas ini juga nanti akan saya berikan. Ini skematik diagram dari detektor emas yang kita buat. Tentu terlihat rumit, namun tidaklah demikian bila kita buat skematik diagram ini dalam bentuk circuit block, sehingga kita lebih gampang untuk memahami. Sekarang saya akan mengganti skematik diagram detektor ini dengan circuit block sehingga terlihat lebih sederhana dan lebih gampang untuk dipahami. Kita mulai bahas circuit block ini dari pulse generator, kemudian masuk ke pulse wide. Ini semua menggunakan IC NE555. Keluaran dari pulse wide ini masuk ke transmitter receiver. Di sini kita menggunakan MOSFET IRF 640, kemudian masuk ke penguatan setengah dari IC 5532, setengahnya lagi nanti dipakai di sini. Dari pulse wide juga masuk ke back electromagnetic field delay, terus ke sample time. Dari sample time masuk ke switch BF245. 245 juga mendapatkan masukan dari amplifier IC 5532, kemudian masuk ke IC 5532, ini nanti mengontrol field sama sensitivity. Kemudian lanjut ke switch BC357, lanjut ke osilator, dan terakhir speaker. Demikian juga halnya dengan diagram blok baterai atau power supply, akan terlihat lebih simpel, di mana baterai A, baterai B, dan baterai A ini berasal dari baterai sisa-sisa HP yang disusun seri sebanyak 6 buah. Kemudian baterai B dari dry cell AA biasa, dipilih di switch 1, kemudian masuk ke DC to DC step down. Di sini ada pole reader yang sebelumnya juga bisa dipilih, bisa baca tegangan langsung dari baterai atau baca dari tegangan yang sudah diregulasi oleh DC to DC step down. DC to DC step down ini di setel pada posisi 9 volt untuk kebutuhan unit detektor. Namun sebagian juga masuk ke pembangkit tegangan kembar plus 5 volt minus 5 volt untuk kebutuhan IC 5532. Nanti kita akan membuat skematik diagram detektor baru berdasarkan circuit block ini. Demikian video bagian pertama. Terima kasih telah menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.